Ribuan pisang direndam dalam tangki obat. Bisakah pisang dengan bahan ini dimakan? Mari kita lihat proses pengolahan dan penanaman pisang ekspor yang umum. Filipina adalah surganya pisang. Terlepas dari lingkungan, cuaca dan tanah, semuanya cocok untuk pisang tumbuh. Sepotong pisang di laboratorium memulai proses pembentukan kehidupan mereka. Di sini akan berubah menjadi ribuan pohon pisang. Teknisi memotongnya dan memasukkannya ke dalam kantong nutrisi. Kecuali untuk memastikannya bertunas, biarkan juga tumbuh sinkron. Kecambah kecil yang berkembang biak dipindahkan ke pembibitan. Mereka akan tinggal di sini selama 6 minggu dan kemudian dipindahkan ke lokasi penanaman. Mereka ditempatkan di lubang yang digali sebelumnya. Pohon pisang mudah hidup. Di bawah perawatan yang cermat, mereka tumbuh dengan baik dari hari ke hari. Pekerja akan memupuknya secara berkala. Gunakan pesawat terbang untuk menyemprotkan insektisida. Pohon pisang sangat umum dengan bakteri. Seperti penyakit bintik hitam ini, hanya butuh beberapa minggu untuk menghancurkan seluruh peternakan. Menambahkan air sangat penting untuk memompa air dari penanaman hingga panen. Sebatang pohon pisang rata-rata harus mengairi 30 liter air per hari. Laju pertumbuhannya cepat, kandungan air di dalamnya tidak sedikit. Setelah 9 bulan pertumbuhan, tanaman pisang mulai berbunga. Bunga mencapai kepala pekerja untuk membantu menutupinya dengan kantong plastik berlubang untuk mencegah penyakit dan serangga berbahaya. Saat bunganya berwarna ungu tua, kupas setiap lapisan dan potong bagian depan bunga pisang. Kebanyakan pisang tidak membutuhkan penyerbukan untuk berbuah. Pisang termasuk pot bunga dan batang di cabang bunga yang tumbuh menjadi bunga. Potong bunga untuk membuatnya tumbuh sangat cepat. Tunggu sampai pisang selamat jari akan menghapus semua bunga berlebih. Abaikan semuanya, hanya menyisakan 10 porsi nutrisi terkonsentrasi. Karena pisang tidak mudah kotor, setiap tandan pisang memiliki lapisan pelindung. Lalu ada lapisan pelindung luar. Pohon pisang yang dihasilkan sangat deras dan angin kencang menyebabkan pohon miring. Pekerja menggunakan tali untuk mengikat pohon, bahkan di luar ada jaring pelindung. Setelah memotong bunga sekitar 10 hari, masa panen dimulai. Pekerja dan truk harus mendisinfeksi sebelum memasuki kebun. Pekerja mengukur panjang pendek pisang yang sesuai. Di tengah setiap tas ada pemisah agar tidak rusak. Kemudian gunakan pisau untuk memotongnya. Pohon pisang yang dipanen harus segera dimusnahkan. Pisang pada dasarnya adalah rumput yang hanya berbuah sekali. Meninggalkan pohon tidak masuk akal, juga dapat membentuk sarang serangga yang mempengaruhi pohon pisang musim depan. Pekerja membawa pisang di dekat jalan menggunakan kawat besi untuk membawanya ke gudang. Tak perlu khawatir pisang tak menumpuk. Seikat pisang seberat 10 pon tidak bisa ditarik dengan paksa. Setelah pisang dibawa ke gudang, para pekerja melepas lapisan dan menggunakan tenaga dingin untuk mencucinya. Pisang segar beserta air yang mengalir dibawa ke tangki obat. Mereka memotong setiap tandan dan memasukkannya ke dalam larutan bening. Ini adalah adegan di awal video merendam pisang dalam larutan, terutama untuk menghilangkan kotoran dan menjaga kesegaran. Diangkut dalam rantai panjang ke tujuan untuk pematangan. Saat itu, pisang matang alami sangat langka di pasaran. Kematangan pisang diklasifikasikan menjadi 7 tingkatan. Sebagian besar pisang di tingkat pertama sudah dipotong. Pisang seperti itu tidak hanya nyaman untuk diangkut, tetapi juga dapat diawetkan untuk waktu yang lama. Pisang setelah diolah bisa langsung dikemas. Jenis terbaik dipilih dan diekspor ke negara-negara di seluruh dunia. Di Filipina, pertanian pisang adalah industri yang lengkap. Banyak kebun pisang adalah pertanian modern, produk dan kualitas relatif stabil. Di selatan Cina, pisang juga ditanam, tetapi karena masalah iklim, warnanya agak buruk.